Oke, kita mulai ya. Coba pikirin deh, apa sih cara terbaik untuk mengangkat orang dari kemiskinan? Ini pertanyaan besar kan? Ternyata jawabannya mungkin sama sekali berbeda dari semua yang pernah kita bayangkan soal kegiatan amal. Gimana kalau kita coba ide yang sedikit radikal? Gimana kalau daripada bikin program yang ribet, kita langsung aja kasih uang ke orang yang membutuhkan? Udah, gitu aja, tanpa embel-embel apapun. Nah, ini bukan sekedar teori atau omong kosong loh. Pada tahun 2018, ada sebuah desa di Kenya yang jadi pusat perhatian dunia karena mereka benar-benar melakukan sebuah eksperimen sosial gila-gilaan yang menguji ide ini. Oke, pertama-tama mari kita bedah dulu eksperimen sosial yang super radikal ini. Jadi begini ceritanya, lokasinya di Ahenyo, Kenya Barat. Setiap orang dewasa di desa itu tanpa terkecuali dapat uang tunai $500. Coba dibayangin, buat sebagian besar dari mereka jumlah segitu tuh setara sama gaji setahun penuh. Dan yang paling gila, nggak ada syarat apapun, sama sekali. Nggak ada yang ngatur uangnya harus dipakai buat apa. Kedua, biar kita benar-benar paham seberapa revolusioner ide ini, kita perlu lihat dulu nih, cara-cara lama dalam memberi bantuan tuh biasanya gimana sih? Sejarah filantropi modern itu panjang. Dulu, di tahun 60-an, miliaran dolar digelontorkan buat proyek-proyek raksasa kayak pendidikan sama infrastruktur. Tapi, di akhir 90-an, para ekonom mulai garuk-garuk kepala. Ini beneran efektif nggak ya? Dari situ muncullah gelombang baru yang namanya keuangan mikro, yang kasih pinjaman kecil buat para pengusaha dengan harapan mereka bisa mulai bisnis sendiri. Nah, disinilah letak masalahnya. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya pelatihan kerja bisa naikin pendapatan. Kenyataannya, dampaknya kecil banget. Kasih perlengkapan sekolah, ternyata nggak bikin hasil belajar anak-anak jadi lebih baik. Bahkan keuangan mikro yang sempat jadi primadona itu pun gagal meningkatkan pendapatan orang secara berarti. Jadi bisa kebayangkan, di tengah semua kegagalan program yang rumit ini, ide buat kasih aja uang itu kedengerannya aneh banget. Gila malah. Kebanyakan filantropis mikir itu ide konyol. Asumsinya ya itu tadi, orang miskin pasti bakal habisin uangnya buat foya-foya dan gak akan mengubah apa-apa. Bagian ketiga, hasilnya. Nah, setelah 2 tahun, para peneliti balik lagi ke Ahenyo. Apa yang mereka temukan di sana? Wah, ini benar-benar di luar dugaan. Coba bayangin ya, 2 tahun setelah dapat uang tunai itu, pendapatan bisnis di Ahenyo meroket 65%. Ini bukan cuma bantuan sesaat, ini bukti nyata kalau orang-orang itu menginvestasikan uangnya buat membangun masa depan mereka sendiri. Dan efeknya tuh nggak berhenti di desa itu aja. Ini kayak kita lempar batu ke kolam, riaknya nyebar kemana-mana. Sebuah studi lanjutan menemukan kalau untuk setiap dolar yang dikasih, ekonomi di daerah sekitarnya itu tumbuh lebih dari 2 kali lipat. Uang itu berputar, menciptakan gelombang kemakmuran baru. Tapi ini bukan cuma soal angka dan ekonomi. Dampak kemanusiaannya itu yang mungkin paling luar biasa. Keluarga-keluarga jadi bisa nabung lebih banyak, bisa makan lebih layak, anak-anak mereka jadi lebih berprestasi di sekolah. Dan yang lebih bikin kaget lagi, tingkat kecanduan alkohol, depresi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga itu menurun drastis. Kesenjangan antar keluarga pun jadi berkurang. Keempat, penting banget buat kita tetap berpijak pada kenyataan. Bantuan tunai langsung ini bukan peluru perak atau solusi ajaib untuk semua masalah. Ada tantangan jangka panjang yang juga perlu kita pahami. Coba lihat data dari studi di Uganda ini. Ceritanya ada 2 babak. 4 tahun pertama pendapatan mereka melonjak. Kelihatan sukses besar kan? Tapi setelah 9 tahun, efek positif itu perlahan-lahan pudar. Bahkan hampir hilang. Ini jadi pengingat kalau dorongan di awal itu bisa saja nggak bertahan selamanya. Jadi intinya apa? Kita tuh masih terus belajar soal efek jangka panjang dari bantuan tunai ini. Kemiskinan itu masalah yang kompleks, masalah turun-temurun, dan kemungkinan besar butuh solusi jangka panjang yang berkelanjutan juga. Kelima, dan ini mungkin bagian yang paling penting dari semuanya. Di luar semua perdebatan soal data, ada satu hal yang pasti. Keberhasilan bantuan tunai ini telah memicu sebuah revolusi. Bukan revolusi ekonomi, tapi revolusi dalam cara kita berpikir. Sebuah revolusi kepercayaan. Selama ini kan model filantropi tradisional itu dasarnya begini. Para ahli dari luar, para donatur, merekalah yang paling tahu cara menyelesaikan masalah kemiskinan. Jadi pendekatannya itu dari atas ke bawah. Nah, bantuan tunai langsung ini, idenya dibalik total. Idenya adalah
Orang yang mengalami kemiskinan itu sendirilah ahli yang sebenarnya. Merekalah yang paling tahu apa kebutuhan mereka dan apa solusi terbaik untuk mereka. Ini semua tentang memberikan kepercayaan dan otonomi. Dan disinilah letak kekuatannya. Kenapa? Karena kebutuhan tiap orang itu beda-beda. Buat satu keluarga, mungkin yang paling mendesak adalah benerin atap rumah sebelum musim hujan. Buat keluarga lain, investasi terbaik adalah memastikan anak mereka bisa terus sekolah. Nggak ada satu solusi yang pas buat semua. Dan itulah kenapa mempercayai pilihan mereka jadi sangat efektif. Ini semua membawa kita ke sebuah kesimpulan akhir yang menurut saya sangat kuat. Gimana kalau ternyata penghalang terbesar untuk mengentaskan kemiskinan itu bukan uang? Gimana kalau penghalangnya adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar? Coba lihat angka ini, 1,5 triliun dolar. Itu jumlah uang yang sekarang lagi diem aja di yayasan-yayasan swasta, belum termasuk ratusan miliar dolar bantuan internasional setiap tahunnya. Uangnya ada, sumber dayanya ada. Kita sebenarnya sudah punya cukup uang untuk memberantas kemiskinan ekstrim, bahkan berkali-kali lipat. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah kita mampu mengakhiri kemiskinan. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani untuk tidak mempercayai orang lain? Berani percaya bahwa orang yang paling tahu apa yang mereka butuhkan adalah diri mereka sendiri. Itulah pemikiran yang saya harap bisa Anda bawa pulang setelah penjelasan ini berakhir.